al bid'atu, bid'ah fi'lu ma lam yu'ahadu fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbuatan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbagi kepada 5. Yang pertama, wajibah. Bid'ah itu wajib. Ya, bid'ah itu wajib. Jadi bahkan kalau enggak buat bid'ah jadi dosa, Pak. Nama wajib kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, gimana nih? Pernah dengar bid'ah wajib? Udah dengar hari ini ya? Ini bid'ah bisa jadi wajib. Jadi jangan benci-benci amat sama bid'ah, Pak. Ada yang wajib bahkan. Bahkan kalau kamu enggak ambil bid'ah itu dosa. Ini kata Ibnu Abdissalam, ya. Mana contohnya bid'ah yang wajib? Kata'allumin nahwi, seperti belajar ilmu nahu. Ilmu nahu, Pak, ya. Ilmu gramatika bahasa Arab, ya. Grammarnya bahasa Arab, Pak. Kalau bahasa Inggris grammar, ya. Grammar. Ya, ini grammarnya bahasa Arab itu, ilmu nahu saraf itu enggak ada masa Nabi, Pak. Enggak ada masa Nabi, Pak. Tapi itu wajib dipelajari. Tentu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengetahui ilmu nahu, kita tidak akan mengerti Al-Quran dan hadis. Orang yang enggak alim nahu tiba-tiba menjadi pentafsir Quran dan hadis, itu patut dipertanyakan kenekatannya, Pak. Gitu. Jadi biar tahu kita mana yang berani, mana yang nekat. Dalam beragama juga begitu, Pak. Ada orang-orang nekat, Pak. Enggak ada ilmu nahu sarafnya, enggak ada, tapi nekat jadi penafsir hadis. Nekat jadi penafsir Al-Quran. Dipahami Al-Quran, diajarkan oleh dia. Wah. Jadi gurunya itu nekat. Yang dengar apa namanya? Kalau gurunya aja nekat, Pak, yang dengar nggak ngerti juga apa namanya itu, ya. Dan itu terjadi, Pak, terjadi. Hati-hati kita. Makanya orang ulama menjadikan ilmu nahu ini wajib dipelajari, walaupun ini ilmu bid'ah. Tidak ada dipelajari masa Nabi, Pak, nggak pelajari oleh para sahabat, ya. Jadi ingin saya katakan bahwa sekali lagi ilmu nahu ini tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Bahkan di akhir pemerintahan Sayyidina Ali, sahabat yang keempat, baru mulai disusun, Pak. Baru mulai disusun oleh Abul Aswad Ad-Du'ali tadi. Ya, baru disusun. Setelah beliau baru dikembangkan sehingga lahirlah ulama-ulama nahu besar. Seperti Ibnu Malik itu yang karang Alfiyah itu, Ibnu Aqil yang mensyarahkan Alfiyah, Imam Sibawaihi, ya, dan sebagainya, ya. Baik. Jadi wajib belajar nahwu sharaf karena ilmu wajib, ya. Kemudian wa gharibil kitabi was sunnah wa nahwihima mimma yatawaqqafu fahmu syariah alaihi, ya. Dan juga membukukan kitab dan sunnah dan ilmu-ilmu yang lainnya yang berkenaan dengan pemahaman kepada kitab dan sunnah. Artinya ilmu itu kalau kita untuk memahami Al-Quran dan hadis harus kita belajar ilmu itu wajib dipelajari. Ya, berarti termasuklah ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', bahkan ilmu mantik kalau perlu, ya. Ilmu asbabun nuzul, ilmu asbabul wurud kalau dalam hadis, asbabun nuzul kalau dalam ilmu mempelajari tafsir Al-Quran. Ya, ulumul Quran lah secara umum, ya, ulumul Quran. Itu semualah produk baru, Pak. Produk bid'ah saya mau bilang, Pak. Enggak ada masa Nabi itu. Ya, tapi itu justru wajib. Baik. Wa muharramah, dan bid'ah yang kedua, bid'ah yang haram. Mana contohnya? Kasih contohkan di sini. Kamadzhabil qadariyah
wal Jabariyah wal Mujassimah, seperti pahamnya Qadariyah, Jabariyah dan Mujassimah. Itu bid'ah yang haram. Enggak ada masa Nabi paham Qadariyah itu, Pak. Paham Qadariyah, paham yang lebih mengkultuskan akal, Pak. Itu akal di depan lah. Ini secara singkat aja lah ya, kalau kita bahas panjang tuh Qadariyah. Qadariyah itu adalah cikal bakal lahirnya Mu'tazilah. Orang Qadariyah Mu'tazilah itu ya, turunannya Mu'tazilah ya. Itu dia lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Kalau bahasa sekarang rasionalis lah, Pak. Golongan rasionalis. Pokoknya kalau agama ini sesuai dengan akalnya, diamalkan gitu. Kalau nggak sesuai, ditinggalkan gitu. Tuh. Itu bid'ah. Bid'ah itu. Jabariyah, ini Jabariyah orang yang pasif. Tidak mau tidak ada usaha, Pak, sebenarnya. Serahkan total nasibnya kepada Allah. Kalau masuk neraka, masuk neraka, masuk surga gitu. Nggak ada usaha. Ya. Dia ini ada cabang-cabangnya, lagi banyak cabang-cabangnya. Nanti lebih jelas, Pak, ngaji kitab Tuhfatul Raghibin. Di kitab Tuhfatul Raghibin itu bahasa Jawi kita, bukan bahasa Arab. Mudah untuk dipahami. Ada itu cabang-cabangnya Qadariyah, cabang-cabangnya Jabariyah. Wal Mujassimah dan Mujassimah, paham yang menyatakan Tuhan berjisim, bertubuh, bertangan, berkaki, bermata, duduk, turun, naik dan sebagainya ya, seperti makhluk. Itu Mujassimah namanya ya, yang dianut oleh faham Wahabi, Pak. Wahabi itu Mujassimah ya. Wahabi, kalau Bapak ingin tahu Wahabi itu nggak usah jauh-jauh, tanya saya satu pertanyaan. Tanya saja satu pertanyaan, langsung tahu dia itu Wahabi. Tanya aina Allah, di mana Allah? Dalam i'tiqad mereka wajib beriktikad Allah itu di langit, di atas, gitu ya. Di atas, memang di atas gitu. Itu i'tiqad. Kalau ada yang begitu, Pak, itulah Wahabi, Pak. Jangan ditanya ada kunut subuh, itu bukan Wahabi, Pak. Ada kunut subuh enggak? Oh, Wahabi. Salah itu. Karena kunut subuh ini masalah mazhab Ahlus Sunnah. Bahkan Imam Malik enggak kunut subuh, apa mau katakan Imam Hambali enggak kunut subuh, apa mau katakan Wahabi kepada Imam Hambali? Ya enggak. Beliau imam mazhab, sama seperti imam kita Imam Syafi'i, Pak. Ya. Jadi persoalan Wahabi bukan pada kunut subuh. Ya, bukan pada talqin ya, talqin mayat kalau meninggal. Mereka enggak talqin, kita talqin. Itu masalah khilafiyah ulama ya, kita memegang pendapat yang ada talqin ya, Pak. Maksud saya kewahabiannya bukan di situ ya, bukan di situ, Pak ya. Walaupun mereka begitu gitu. Walaupun mereka begitu, tapi bukan itu Wahabinya. Wahabinya itu pada paham i'tiqad tentang ketuhanan. Tauhidnya 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini yang aneh kali ini. Tauhid tapi 3, kan aneh. Gitu. Tapi mereka itu harga mati itu. Gitu ya. Tidak ada. Sebelum pada masa Nabi membagi tauhid seperti itu enggak ada. Masa beda uluhiyah, rububiyah dan sebagainya. Ya, itu paham mereka. Itu aja. Jika temu yang begitu, itu Wahabi dia. Tapi nggak apa-apa, saudara kita kasih, kita rangkul, kita kasih pemahaman-pemahaman, ajak ngaji, ajak kajian-kajian ulama-ulama Ahlus Sunnah biar lebih terbuka. Ya, kalau masalah dia nggak mau kunun, nggak apa, itu masalah kecil tuh, nggak apa-apa. Itu masalah khilafiyah saja. Lebih bagus kunun kalau menurut kita, Pak. Nggak kunun ya sudah, Pak. Tapi kalau masalah i'tikad Allah seperti makhluk, punya tangan, punya kaki, punya mata, ini, Pak. Ya, itu yang paling krusial yang membedakan Mujassimah ini, Wahabi ini dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak pernah ada ajaran semacam itu. Terus sahabat-sahabat Nabi dulu itu kan ada ayat-ayat tentang Tuhan bersemayam di atas arasy, engkau berada dalam mata kami dan sebagainya. Itu ayat itu mereka diam, nggak pernah membahas, Pak. Kenapa? Karena itu serahkan maknanya kepada Allah semata-mata. Ya. Terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu mereka terbagi kepada 2 saja. Ya, para ulama-ulama kita dahulu, ulama-ulama salafus saleh, ulama Ahlus Sunnah bagi 2 saja. Diam
artinya tafwid, serahkan makna sepenuhnya kepada Allah, itu bukan pembahasan kita. Ataupun takwil. Takwilnya dicari makna yang layak kepada Allah. Allah duduk di atas arsy, bukan duduk seperti itu kita, tapi itulah makna metaforis, makna majaz, kiasan. Artinya Allah menguasai seluruh alam jagat raya ini, dilambangkan dengan duduk. Tapi bukan duduk seperti saya duduk di kursi begini. Itu dua saja Pak. Ulama kita Pak, dua saja. Kalau enggak tafwid, takwil. Ya. Yang memahami apa adanya, katakan Allah duduk, ya duduk, itulah mujassimah itu. Itu bukan ahlu sunnah. Nah, itu bid'ah. Enggak ada ajaran Nabi seperti itu Pak. Enggak ada ajaran Nabi seperti itu. Enggak ada sahabat-sahabat membahas itu Pak. Enggak pernah membahas itu. Semua mereka tafwid saja. Kalau enggak tafwid, takwil, dua macam saja. Ya, saya ulangi, kalau tafwid, serahkan sepenuhnya makna kepada Allah, enggak usah pusingkan itu. Itu masalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Serahkan makna kepada Allah. Sedangkan satu lagi takwil itu untuk konsumsi orang-orang yang katakanlah awam Pak. Orang awam bertanya, bagaimana Tuhan duduk di atas arsy? Ditakwil. Artinya itu maksudnya kekuasaan. Itu isti'ala, itu kekuasaan. Tangan Allah, itu kekuasaan, maksudnya tangan itu maksudnya powernya, kekuasaan Allah, bukan Allah tangan bertangan. Gitu. Kenapa dikasih pengertian itu? Supaya orang awam ini jangan galau lagi. Ya kan? Karena orang awam kan masih harus ada jawaban. Setiap pertanyaan harus ada jawaban. Nggak bisa kita tafwidkan kepada orang awam. Kalau orang-orang yang sudah ahli ma'rifah, ulama-ulama, mereka sudah tafwid saja. Nggak ada pusing lagi masalah itu Pak. Orang awam kan perlu jawaban Pak. Makanya ada takwil. Bahkan tafwid tadi juga takwil juga sebenarnya itu. Disebut dengan takwil ijmali. Tafwid itu yang menyerahkan total makna kepada Allah. Setiap ayat-ayat yang seperti itu, takwil ijmali, itulah tafwid namanya. Sedangkan yang takwil yang kita pahami, yang saya jelaskan barusan tadi, itu takwil tafsili. Ya, artinya menjelaskan secara rinci. Takwil juga. Ya, jadi kalau nggak ngerti takwil, jangan ngomong takwil. Ada orang mengkecam, takwil bid'ah. Nggak ngerti apa itu takwil. Tafwid itu takwil. Ya. Yang secara letterlek, secara apa adanya tertulis ayat-ayat seperti itu kita iktikadkan Allah begitu, itu yang sesat. Itu yang berbahaya. Itu nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bid'ah. Dan bid'ah yang ini masuk bid'ah yang muharramah. Kata siapa? Ini Syekh Ibnu Abdis Salam, dan tentunya ulama-ulama yang lain. Ya, ini bid'ah yang diharamkan. Paham-paham baru, ya, yang nggak dikenal dulu, ya, pada masa kenabian, ya, masa sahabat, masa salafus saleh. Ya, baik. Kemudian wamandubah, ada juga bid'ah itu sunat. Sunat Pak. Kalau kita buat bid'ah dapat pahala. Kalau nggak buat ya nggak dosa. Kalau buat bid'ah dapat pahala. Mana contoh yang sunat? Ini dia. Ka'ihdatsir ribat. Buat pesantren. Buat ribat. Pesantren atau balai pengajian ribat. Ada tempat orang ngumpul mengaji, belajar. Wal madaris. Ini lihat madrasah, sekolah-sekolah Pak. Itu pendidikan. Mana ada masa Nabi Pak? Pesantren, boarding school dan sebagainya nggak ada. Itu sunat. Kan? Sunat. Bahkan kalau untuk zaman sekarang, ini zaman Ibnu Abdis Salam Pak. Ya. Tapi kalau menurut saya Pak, mohon maaf bukan pinter saya sama beliau. Menurut saya, kalau menurut saya Pak, kalau untuk zaman sekarang bahkan sudah naikkan status nih Pak nih. Buat pesantren ini masuk kepada bid'ah yang wajib. Kenapa? Kalau nggak buat pesantren Pak, bagaimana generasi kita nih Pak? Nggak ada yang masuk pesantren Pak. Cuma andalkan sekolah aja. Coba Bapak bayangkan gimana? Nggak sanggup bayangkan Pak? Kalau pada masa beliau barangkali masih banyak pendidikan-pendidikan, bahkan orang tua mendidik anaknya di rumah sampai alim, ataupun di masjid-masjid ada halqah-halqah, ya. Terus rutin mereka mengaji begitu, memang teratur.
Barangkali makanya beliau memasukkannya kepada sunnah. Sekarang kalau kita nggak buat pesantren, kehancuran moral, akhlak, dan hilangnya ilmu pengetahuan yang kita khawatirkan. Itu sangat kita khawatirkan. Makanya seandainya Ibnu Abdissalam hidup zaman ini, saya yakin beliau akan mengangkat ini, buat pesantren yang ribat ini masuk ke nomor 1 tadi, bid'ah yang wajib. Ya gitu. Ya kan, menurut situasi Pak kan, kita coba bayangkan Pak, nggak ada pesantren gimana? Zaman sekarang, bayangkan gimana? Siapa yang mengajarkan ilmu kepada kita? Siapa yang mengajarkan fikih, ya, tauhid, tasawuf, ya, tadi nahwu, saraf dan sebagainya, siapa? Nggak ada madrasah bagaimana? Cuma mengandalkan sekolah umum aja Pak. Sekolah umum itu nggak belajar agama Pak. Ada belajar agama cuma 2 jam Pak dalam 7 hari Pak. Coba bayangkan bagaimana? Nggak ada madrasah, nggak ada pesantren, apa yang terjadi? Ya, pasti tsunami kebodohan agama Pak. Kebodohan agama. Ya. Dan cukup itu menjadi musibah yang paling besar, yaitu musibah generasi penerus buta agama. Ya, sudah cukup itu musibah yang paling besar, ya, daripada musibah yang lain. Baik. Itu bid'ah yang ke berapa ya? Ketiga ya. Bid'ah yang disunnatkan. Wa bina'ul qanatir. Ya, bina'ul qanatir, membangun qanatir. Qanatir itu ya kalau bahasa sekarang apa ya, kantor-kantor lah Pak, ya, untuk urusan umat nih, ya. Ya, wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah dan sebagainya. Pokoknya ini bukan minadz-dzahabi wal fiddah, bukan hiasan, tapi maksudnya perkantoran, ya, untuk urusan umat Pak. Sekretariat lah kalau bahasa sekarang Pak. Kita bangun masjid ini, kita bangun kantor-kantor, ya, untuk urusan umat, untuk urusan sosial, untuk urusan pembangunan, untuk urusan agama. Itu. Ya, baik. Wa kullu ihsanin lam yu'ahadu fil asril awal, dan semua perbuatan baik. Nah, itu bid'ah hasanah Pak. Nah, ini dia bid'ah hasanah masuk ketiga Pak. Wa kullu ihsanin, semua perbuatan yang hasanah. Ihsan, hasanah sama. Maka kalau ihsan laki-laki itu orangnya. Kalau hasanah biasa nama perempuan. Ya kan? Ibu hasanah, Pak ihsan kan gitu Pak. Tapi maksudnya kebaikan, hasanah, ihsan. Wa kullu ihsanin, setiap kebaikan yang tidak ada perbuatan itu pada masa Nabi dulu, itu semua masuk kategori bid'ah yang ketiga ini Pak. Bid'ah yang disunatkan. Inilah yang kita sebut-sebut bid'ah hasanah. Kemudian yang keempat ya, wa makruhah, ya, bid'ah yang makruh. Bid'ah tapi itu dimakruhkan. Dosa tidak, tapi kurang baik. Nah, tapi nggak haram juga Pak. Nggak haram juga. Ya, mana itu? Contohnya kazukhrufatil masajid. Menghias masjid dengan berlebih-lebihan. Nah, itu bid'ah makruhah itu Pak. Membuat masjid seperti orang mau pesta Pak. Ya, pasang ini pasang itu kan. Oh, ini nggak ada pesta Pak, Bi. Gitu. Baik. Wa tazwiqul masahif. Apa nih? Wa tazwiqul masahif. Ya. Apa nih? Ya, mushaf ya. Ya samalah kayak tadi lah ya. Mushaf itu dibuat tempat yang cantik kali, yang dari emas, dari ini kan. Sebenarnya enggak apa-apa, boleh, tapi itu makruh saja, enggak perlu berlebihan juga seperti itu. Baik. Kemudian yang kelima, wa mubahah, bid'ah yang mubah. Kal musafahah aqba salati subhi wal asri. Nah, ini yang kita amalkan nih habis salat nih. Bersalam-salaman setelah salat. Ada waktu salat salaman ya, kiri kanan. Habis salat habis zikir salaman. Itu bid'ah. Bid'ah itu. Tapi mubahah. Boleh saja. Dikerjakan boleh, enggak dikerjakan pun enggak apa-apa. Orang mau salaman, oke, yang enggak salaman pun jangan dicaci. Sok kali salam jangan mau. Ya enggak apa-apa orang.
nggak ada hukum di situ. Jadi gini, yang penting kita tahu dulu hukum bersalaman habis sholat apa? Mubah, selesai Pak. Udah tahu hukum itu, nggak ada masalah lagi, nggak ada lagi main bid'ah sana bid'ah sini, nggak ada lagi Pak. Begitu. Baik. Ya. Wa tawassu' fil ma'kal wal mashrab wal malbas. Berlapang-lapang dalam makanan dan minuman dan malbas pakaian. Artinya ini buka puasa atau makan berlapang-lapang, misalnya ditambah menunya lagi. Itu bid'ah tuh. Nabi buka puasa kan 3 kurma Pak kan? Kita bukan 3 kurma, 3 lapis Pak tuh. Tapi alhamdulillah bukan bid'ah yang tercela, bid'ah mubah Pak. Alhamdulillah. Seandainya masuk bid'ah pertama, udah nih gapok kita nanti sore ini. Nggak boleh lagi. Pokoknya bid'ah mubah itu. Wa'lam, dan ketahuilah anna fi hadzal hadis, dalam hadis ini al-hissu 'alal ittiba' wa tahdhir 'alal ibtida'. Hadis ini adalah anjuran yang sangat kuat, ittiba' untuk mengikuti Nabi, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga para sahabatnya, wa tahdhir 'anil ibtida', dan disuruh kita berhati-hati, warning istilahnya, ya, untuk jangan terjerumus dalam bid'ah. Sekali lagi, kepada 5 pembahagian bid'ah tadi, coba Bapak perhatikan, ya, dengan baik-baik. Bid'ah ada 5, cuma 1 yang haram Pak, sedangkan 4-nya halal kan? Bahkan ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang artinya halal lah pokoknya. Yang 4 ini kan halal nih, 1 haram kan gitu, kita gabung 4 ini jadi halal aja lah. Bid'ah 5, 1 yang haram, 4 yang halal. Bagaimana agama ini sangat luas Pak. Daripada kita nih main serang orang lain, bid'ah sini, kafir sana, macam ini yang kerjaan bodoh nih Pak. Ya, ketika agama ini begini luas, begini fleksibel, begini memudahkan, janganlah kita menjadi orang yang, ya, yang mempersempit yang diluaskan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang mempersempit agama, dialah sebenarnya ahli bid'ah yang sebenarnya. Ya, sesuatu yang boleh jadi nggak boleh sama dia. Ya, sesuatu yang, ya, apa tadi yang hasanah, nggak ada bid'ah hasanah. Ya, ada bid'ah hasanah, bid'ah terbagi 5 lagi nggak ada bid'ah hasanah. Ya, membuat kita ini semakin luas, ya, sehingga tidak terjerembab dalam perkara-perkara yang, ya, yang sangat tidak layak kita tuduh sesama Islam dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita nggak mau ikut ya nggak apa-apa, tapi jangan tuduh orang, itu aja lah. Gitu. Baik Pak, saya rasa ini aja materi